Di tanah yang kering dan bergelombang di Timur Tengah, sebuah kisah tua tertulis dalam ingatan umat manusia. Kisah tentang seorang lelaki bernama Yakub, cucu Abraham, yang suatu malam bergulat dengan sosok misterius dan bangkit pagi harinya dengan nama baru, Israel. Dari rahim istrinya dan 2 pelayan, lahirlah 12 anak lelaki, dan dari mereka tumbuh 12 suku yang akan membentuk bangsa Israel. Masing-masing anak membawa karakter, takdir, dan jejak berbeda, namun mereka semua berakar pada satu nama, Israel. Ruben, si sulung, kehilangan hak kesulungan karena kesalahan masa muda. Simeon dan Lewi bersatu dalam amarah, menebar kekerasan demi kehormatan. Yehuda, sang penengah, kelak menjadi leluhur para raja, termasuk Raja Daud dan, menurut iman Kristen, Yesus dari Nazaret. Yusuf, anak kesayangan Yakub, dikhianati saudara-saudaranya dan dijual ke Mesir, namun justru bangkit menjadi penguasa kedua setelah Firaun. Dari Yusuf lahirlah 2 anak, Efraim dan Manasye, yang kelak akan menggantikan nama ayah mereka sebagai 2 suku tersendiri, membuat jumlah suku tetap 12. Ketika perbudakan menindas mereka di Mesir, Tuhan memanggil Musa dari suku Lewi untuk memimpin mereka keluar menuju tanah yang dijanjikan. 40 tahun mereka berkelana di padang gurun, belajar mengenal hukum, pengorbanan, dan kesetiaan. Saat mereka akhirnya masuk ke tanah Kanaan, 12 suku itu masing-masing menerima warisan tanah. Kecuali 1, suku Lewi yang tidak diberi wilayah karena ditugaskan melayani Tuhan sebagai imam. Mereka hidup tersebar di kota-kota suci, menerima persembahan dari suku lain. Namun kedamaian tidak bertahan lama. Setelah masa para hakim, Israel bersatu di bawah raja-raja, Saul, Daud, dan Salomo. Di bawah Salomo, kemegahan Israel mencapai puncaknya. Tapi selepas kematian Salomo, kerajaan itu terbelah menjadi 2. Di utara, kerajaan Israel dengan 10 suku. Di selatan, kerajaan Yehuda, tempat Yehuda dan Benyamin bertahan. Tahun 722, sebelum Masehi menjadi titik balik yang tragis. Kekaisaran Asyur menyerbu kerajaan Israel dan membawa pergi 10 suku utara ke pengasingan. Sejak itu mereka menghilang dari catatan sejarah. Lahir istilah 10 suku yang hilang. Banyak bangsa dari Ethiopia hingga India, dari pegunungan Hindu Kush hingga Asia Tengah, mengklaim sebagai keturunan mereka. Namun jejaknya tetap misterius. Sementara itu, suku Yehuda bertahan. Mereka membawa nama Yahudi yang kini identik dengan bangsa dan agama. Bersama sisa-sisa suku Lewi dan Benyamin, mereka menjaga kitab, hukum, dan harapan akan pemulihan. Hingga kini 12 suku Israel menjadi simbol, bukan hanya tentang etnis, tetapi juga tentang perjanjian, kehilangan, dan pencarian. Dalam doa, dalam kitab, dan dalam sejarah, nama-nama mereka masih disebut: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Issakhar, Zebulon, Efraim, dan Manasye. Mereka adalah bangsa yang tidak pernah sepenuhnya punah. Sebab lebih dari darah dan garis keturunan, mereka adalah bagian dari narasi besar umat manusia tentang perjalanan menuju tanah yang dijanjikan, meskipun seringkali harus melewati padang gurun yang panjang. Sementara itu, agama Yahudi atau Yudaisme merupakan salah satu agama monoteistik tertua di dunia yang berakar dari wilayah Timur Tengah. Ajaran utamanya berpusat pada keyakinan kepada satu Tuhan yang Maha Esa, yang dalam tradisi mereka disebut Yahweh. Tuhan ini diyakini telah menjalin perjanjian suci, covenant, dengan Nabi Ibrahim, sosok penting yang dianggap sebagai bapak para bangsa, serta keturunannya, yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Israel. Perjanjian tersebut menjadi dasar dari identitas spiritual dan tanggung jawab moral penganut Yahudi. Mereka meyakini bahwa sebagai bagian dari bangsa pilihan, mereka memiliki misi khusus, menegakkan keadilan, menjalani hidup sesuai hukum-hukum Tuhan, yang dikenal sebagai Torah, dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tugas ini bukan dimaknai sebagai bentuk keistimewaan yang eksklusif, melainkan sebagai amanah luhur untuk membangun masyarakat yang etis, beradab, dan taat kepada kehendak ilahi. Yudaisme berkembang dalam tradisi yang kuat
melalui praktik ibadah, hukum agama, ritus keluarga, dan perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Pesach, Paskah Yahudi, Yom Kippur, Hari Penebusan, dan Syabat, hari istirahat mingguan. Sepanjang sejarah, meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti pengasingan, diaspora, dan penganiayaan, komunitas Yahudi terus mempertahankan identitas dan keyakinannya, menjadikan Yudaisme bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai warisan budaya dan peradaban yang telah bertahan selama ribuan tahun. Hingga tahun 2024, jumlah penganut agama Yahudi di seluruh dunia diperkirakan sekitar 15,7 juta orang yang tersebar di sejumlah negara. Israel, sekitar 7,2 juta, sekitar 46% dari total populasi Yahudi dunia, menjadikan Israel negara dengan populasi Yahudi terbesar. Amerika Serikat, sekitar 6,3 juta, menjadi komunitas Yahudi terbesar kedua di dunia. Prancis, sekitar 440.000 orang. Kanada, sekitar 390.000 orang. Inggris, sekitar 270.000 orang. Rusia, Argentina, Jerman, dan Australia masing-masing memiliki antara 100.000 hingga 180.000 penganut Yahudi. Jumlah penganut Yahudi secara global relatif kecil dibandingkan dengan agama-agama besar lainnya seperti Kristen, Islam, atau Hindu. Namun agama Yahudi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah dunia, terutama karena kontribusinya terhadap agama-agama Abrahamik lainnya, Kristen dan Islam, serta pengaruhnya dalam bidang filsafat, hukum, etika, dan ilmu pengetahuan. Sejarah Yahudi adalah kisah panjang tentang kepercayaan, perjuangan, pengasingan, dan harapan. Berawal dari sosok Abraham yang dipercaya sebagai bapak bangsa Yahudi, perjalanan mereka terus berlanjut melewati berbagai zaman, dari kejayaan kerajaan hingga diaspora yang tersebar di berbagai belahan dunia. Konon sekitar 2000 sebelum Masehi, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa besar dan diberikan tanah Kanaan sebagai tempat tinggal mereka. Dari anaknya, Ishak, dan cucunya, Yakub yang juga disebut Israel, lahirlah 12 suku yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Namun perjalanan mereka tidaklah mudah. Karena kelaparan mereka bermigrasi ke Mesir dan awalnya hidup makmur. Namun seiring waktu mereka diperbudak oleh Firaun dan hidup dalam penderitaan selama berabad-abad. Hingga akhirnya muncul seorang pemimpin bernama Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir dalam peristiwa Eksodus, salah satu kisah paling ikonik dalam sejarah Yahudi. Mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya mencapai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepada leluhur mereka. Setelah berhasil menaklukkan Kanaan, bangsa Israel hidup dalam pemerintahan suku-suku. Namun, untuk memperkuat persatuan, mereka akhirnya membentuk kerajaan dengan Saul sebagai raja pertama. Di bawah pemerintahan Raja Daud, Yerusalem dijadikan ibu kota dan menjadi pusat spiritual bangsa Yahudi. Kejayaan mereka mencapai puncaknya di era Salomo, putra Daud, yang membangun bait suci pertama sebagai pusat ibadah. Namun setelah kematian Salomo, kerajaan terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Perpecahan ini melemahkan mereka dan akhirnya bangsa asing datang menaklukkan mereka. Tahun 722 sebelum Masehi, Asyur menghancurkan kerajaan Israel, sementara kerajaan Yehuda bertahan lebih lama hingga akhirnya ditaklukkan oleh Babilonia. Yerusalem dihancurkan, bait suci dibakar, dan banyak orang Yahudi dibawa ke pembuangan di Babel. Namun di tengah keterasingan, mereka tetap mempertahankan identitas dan keyakinan mereka. Ketika Persia menaklukkan Babilonia, Kaisar Kores Agung mengizinkan mereka kembali ke tanah air dan membangun kembali bait suci. Namun tanah mereka tak pernah benar-benar lepas dari kekuasaan asing. Setelah Persia, datang Yunani, kemudian Romawi. Ketika Romawi menguasai Yudea, orang Yahudi sering memberontak untuk mendapatkan kemerdekaan. Pemberontakan terbesar terjadi pada tahun 66 sampai 73 Masehi. 30 tahun kemudian, pemberontakan Bar Kokhba meletus, namun kembali gagal.
Kali ini, Romawi tidak hanya menghancurkan Yerusalem, tetapi juga melarang orang Yahudi tinggal di sana. Sejak saat itu, mereka tersebar ke seluruh dunia, memasuki era yang dikenal sebagai diaspora, masa pengasingan panjang yang berlangsung selama berabad-abad. Meskipun tercerai-berai, orang Yahudi tetap mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Di Eropa, mereka dikenal sebagai Yahudi Ashkenazi, sementara di Spanyol dan wilayah Islam, mereka disebut Sephardi. Namun di banyak tempat, mereka menghadapi diskriminasi dan pengusiran. Mereka dilarang memiliki tanah, dibatasi dalam pekerjaan, dan sering dijadikan kambing hitam dalam berbagai krisis. Pada abad ke-15, mereka diusir dari Spanyol dan Portugal. Di Rusia dan Eropa Timur, mereka mengalami pogrom, gelombang kekerasan anti-Yahudi. Namun di tengah tekanan, mereka juga mengalami masa kejayaan. Banyak filsuf, ilmuwan, dan pedagang Yahudi memainkan peran penting dalam sejarah dunia, seperti Maimonides, Spinoza, dan Einstein. Pada abad ke-19 muncul gerakan Zionisme yang mengusulkan pembentukan kembali negara Yahudi di tanah Israel. Dipimpin oleh Theodor Herzl, gerakan ini semakin kuat setelah tragedi Holocaust di Perang Dunia Kedua, di mana 6 juta orang Yahudi dibantai oleh Nazi. Akhirnya, pada 14 Mei 1948, negara Israel dideklarasikan, mengakhiri ribuan tahun diaspora. Namun konflik dengan bangsa Arab pun tak terhindarkan, dan hingga kini tanah tersebut masih menjadi pusat perselisihan. Hari ini, Yahudi tersebar di berbagai belahan dunia, dengan komunitas terbesar di Israel dan Amerika Serikat. Mereka telah melalui berbagai fase sejarah yang penuh tantangan, tetapi tetap bertahan sebagai sebuah bangsa dengan tradisi yang kuat. Dari Abraham hingga zaman modern, perjalanan Yahudi adalah kisah tentang ketahanan, kepercayaan, dan harapan. Mereka telah kehilangan tanah, diasingkan, dianiaya, tetapi selalu menemukan cara untuk bertahan. Sejarah mereka adalah cerminan dari semangat manusia yang tak mudah menyerah. Sejak ribuan tahun yang lalu, bangsa Yahudi telah menjadi bagian dari peradaban dunia, namun perjalanan mereka tak selalu mulus. Di berbagai tempat dan zaman, mereka seringkali menjadi sasaran kebencian, kecurigaan, bahkan kekerasan. Mengapa demikian? Semuanya bermula dari sejarah panjang ketika orang Yahudi hidup sebagai kaum minoritas di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas berbeda keyakinan. Di Eropa, mereka tinggal di tengah masyarakat Kristen. Di dunia Arab dan Islam, mereka juga sering hidup berdampingan sebagai komunitas yang berbeda. Namun perbedaan agama dan budaya ini sering menimbulkan prasangka. Di abad pertengahan Eropa, orang Yahudi bahkan dituduh sebagai penyebab kemalangan. Mulai dari kematian Yesus, wabah penyakit, hingga krisis ekonomi. Tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar, tetapi sangat mematikan. Pogrom demi pogrom terjadi, dan puncaknya adalah genosida mengerikan di masa Nazi Jerman. Holocaust yang menewaskan 6 juta orang Yahudi. Namun seiring waktu, muncul bentuk kebencian baru yang berlapis. Setelah Perang Dunia Kedua, berdirilah negara Israel pada tahun 1948 di wilayah yang juga dihuni oleh bangsa Palestina. Sejak saat itu, konflik antara Israel dan Palestina meletus dan belum berakhir hingga kini. Banyak yang melihat penderitaan rakyat Palestina dan mengarahkan kemarahan mereka kepada negara Israel, dan sayangnya seringkali diperluas menjadi kebencian terhadap seluruh bangsa Yahudi. Padahal tidak semua orang Yahudi adalah warga Israel, dan tidak semua mendukung kebijakan pemerintah Israel. Di sisi lain, keberhasilan beberapa tokoh Yahudi di bidang ekonomi, media, atau politik juga menimbulkan kecemburuan. Muncullah berbagai teori konspirasi, seolah-olah ada penguasa bayangan Yahudi yang mengendalikan dunia. Teori-teori ini menyebar lewat propaganda, media, bahkan budaya pop, hingga memperkuat stereotip yang menyesatkan. Sampai hari ini, banyak orang masih kesulitan membedakan antara Yahudi sebagai agama, Yahudi sebagai bangsa, Zionisme sebagai ideologi, dan Israel sebagai negara. Kebencian dan prasangka tumbuh subur ketika kita mencampur adukan semuanya tanpa memahami akar persoalan. Padahal kebenaran seringkali jauh lebih rumit dari yang terlihat di permukaan. Banyak orang Yahudi yang justru memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan hak asasi manusia
termasuk untuk rakyat Palestina. Namun di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh konflik dan kabar simpang siur, suara-suara seperti itu kerap tenggelam. Karena itu, memahami sejarah dan melihat manusia sebagai individu, bukan sekadar mewakili kelompok, adalah langkah pertama untuk keluar dari lingkaran prasangka. Dunia ini sudah terlalu lama diwarnai oleh kebencian yang diwariskan. Saatnya kita belajar untuk mengenal, bukan mencurigai, untuk memahami, bukan menghakimi. Hubungan antara Israel dan Iran telah lama dibayangi ketegangan dan saling curiga. Meskipun belum pernah terjadi perang langsung antara kedua negara, benih permusuhan telah tumbuh selama beberapa dekade, menyebar melalui konflik regional, retorika ideologis, dan perang proksi yang tersebar di Timur Tengah. Permusuhan ini berakar dari perbedaan mendasar dalam ideologi dan sistem pemerintahan. Israel berdiri sebagai negara Yahudi dengan sistem demokrasi parlementer, sementara Iran merupakan Republik Islam Syiah yang memposisikan dirinya sebagai pelindung umat Islam tertindas, termasuk rakyat Palestina. Sejak Revolusi Islam tahun 1979, Iran secara terbuka menolak keberadaan Israel dan menyebutnya sebagai rezim Zionis yang harus dihapus dari peta. Retorika Iran bukan sekadar kata-kata. Negara itu mendukung kelompok-kelompok militan seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamas di jalur Gaza, musuh bebuyutan Israel. Dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok ini bukan hanya dalam bentuk politik, tetapi juga logistik dan militer. Di sisi lain, Israel menanggapi ancaman ini dengan serius dan melancarkan serangan udara ke berbagai basis militer Iran di Suriah, sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran pengaruh Iran di perbatasannya. Namun salah satu sumber utama ketegangan terletak pada program nuklir Iran. Israel menuduh Iran tengah mengembangkan senjata nuklir di balik dalih program energi sipil. Ketakutan Israel bukan tanpa dasar. Memiliki musuh bebuyutan bersenjata nuklir di kawasan adalah ancaman eksistensial. Dalam merespons hal ini, Israel terlibat dalam operasi-operasi rahasia, termasuk sabotase fasilitas nuklir Iran dan pembunuhan ilmuwan nuklir yang dianggap kunci dalam proyek tersebut. Di balik layar, konflik ini juga mencerminkan perebutan pengaruh di Timur Tengah. Iran berusaha memperluas cengkeramannya melalui aliansi dengan kelompok Syiah di Irak, Suriah, dan Yaman. Israel sebagai lawan alami Iran justru menjalin hubungan dengan negara-negara Arab yang dulu memusuhinya, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan bahkan Arab Saudi. Langkah yang diperkuat melalui perjanjian normalisasi diplomatik yang dikenal sebagai Abraham Accords. Ketegangan semakin rumit dengan campur tangan kekuatan global. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel turut memperkeruh keadaan dengan memberlakukan sanksi keras terhadap Iran, terutama di bawah pemerintahan Donald Trump, yang menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015. Sebaliknya, Iran mempererat hubungan dengan Rusia dan China, menciptakan poros geopolitik yang berseberangan dengan kepentingan Barat. Maka meskipun belum pecah menjadi perang terbuka, konflik Israel dan Iran adalah pertarungan yang berdenyut di balik bayang-bayang. Perang kata-kata, serangan siber, operasi militer terbatas, dan perang proksi menjadi medan tempur yang tak kasat mata. Setiap insiden kecil bisa menjadi percikan yang menyulut kobaran api lebih besar di kawasan yang rapuh ini. Dunia hanya bisa berharap bahwa diplomasi dan penahanan diri mampu menahan badai yang terus mengancam di cakrawala. Saudara, apakah ada orang Yahudi di Indonesia? Sejarah keberadaan orang Yahudi di Indonesia memiliki akar yang panjang dan berlapis. Kemungkinan awal mula interaksi mereka dengan wilayah Nusantara dapat ditelusuri sejak abad ke-7, ketika para penjelajah Yahudi melewati jalur sutra maritim. Rute perdagangan ini menghubungkan pelabuhan-pelabuhan penting di Timur Tengah, India, dan Tiongkok, dan menjadikan pelabuhan di kawasan Indonesia seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya sebagai tempat persinggahan selama berbulan-bulan karena pengaruh angin muson.
Tulisan musafir Muslim seperti Abu Zaid Hasan al-Sirafi tentang pemberontakan Anshi di Guangzhou menyingkap keberadaan komunitas Yahudi di Tiongkok sejak abad ke-7, dengan dugaan bahwa para pedagang Yahudi yang menuju ke sana turut singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Bukti lebih spesifik ditemukan dalam kitab Ajaib al-Hind, karya penulis Persia Buzurg bin Syahriar abad ke-10, yang menyebut seorang Yahudi dari Oman bernama Ishaq bin al-Yahudi pernah singgah di Sriwijaya dalam perjalanan ke Tiongkok. Abraham Maimonides, Avraham ben Harambam, pemimpin Yahudi di Kairo pada abad ke-13, juga mengeluarkan fatwa bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, seorang pedagang kapur barus dari Fansur, Barus, Sumatera. Ini menjadi bukti bahwa pada masa lampau, orang Yahudi telah terlibat aktif dalam jaringan perdagangan yang menjangkau wilayah Indonesia. Masuk ke era kolonial, komunitas Yahudi mulai tampak lebih jelas dalam catatan sejarah. Pada tahun 1850-an, musafir Yahudi Jacob Safir mencatat keberadaan sekitar 20 keluarga Yahudi di Batavia, dengan beberapa lainnya di Surabaya dan Semarang. Sementara itu, Israel Cohen, seorang aktivis Zionis yang mengunjungi Jawa pada 1921, memperkirakan sekitar 2.000 orang Yahudi menetap di Hindia Belanda. Mereka tergabung dalam organisasi seperti Association for Jewish Interests in the Dutch East Indies dan World Zionist Conference, yang aktif di berbagai kota besar seperti Batavia, Bandung, Malang, Padang, dan Medan. Komunitas Yahudi di Hindia Belanda terdiri dari 3 kelompok utama. Yahudi Belanda yang bekerja sebagai pedagang dan birokrat kolonial, Yahudi dari Irak, Aden, dan Timur Tengah lainnya yang banyak berpusat di Surabaya, serta pengungsi dari Jerman dan Eropa Timur yang melarikan diri dari Nazi. Sensus tahun 1930 mencatat 1095 orang Yahudi di Hindia Belanda, yang kemudian meningkat menjadi sekitar 2.500 orang menjelang Perang Dunia II. Namun masa pendudukan Jepang membawa penderitaan berat bagi komunitas ini. Banyak dari mereka diinternir dalam kamp dan kehilangan hak-haknya. Meski demikian, ada kisah keberanian seperti Charles Musri, keturunan Yahudi Irak, yang ikut bertempur dalam pertempuran Surabaya membela kedaulatan Indonesia. Pasca kemerdekaan, kondisi komunitas Yahudi memburuk seiring nasionalisasi perusahaan asing oleh pemerintahan Soekarno dan meningkatnya sentimen internasional terkait konflik Israel-Palestina. Banyak dari mereka memilih bermigrasi, sebagian besar ke Amerika Serikat dan Australia, sementara kelompok Yahudi keturunan Irak dari Surabaya bermigrasi ke Israel pada 1958. Di Israel, komunitas ini membentuk organisasi tempo dulu yang dipimpin oleh Shoshana Lehrer. Pada masa Orde Lama, agama Yahudi sempat diakui secara administratif di KTP dengan sebutan Hebrani. Namun pada masa Orde Baru, kebijakan asimilasi memaksa banyak keturunan Yahudi untuk mengganti nama dan identitas keagamaan mereka. Kolom agama dalam KTP mereka pun diisi dengan agama-agama yang diakui secara resmi atau dikosongkan. Walaupun tidak termasuk 6 agama resmi negara, komunitas Yahudi tetap diperbolehkan menjalankan ibadah mereka berdasarkan penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan Pasal 29 Ayat 2 UUD Tahun 1945. Sejak reformasi, beberapa keturunan Yahudi mulai kembali mengungkap identitas mereka. Di Sulawesi Utara, khususnya Tondano, komunitas Yahudi Ortodoks dipimpin oleh Rabbi Yaakov Baruch yang membuka kembali praktik Yudaisme secara terbuka. Di sisi lain, kelompok reformasi, konservatif, dan rekonstruksionis tergabung dalam United Indonesia Jewish Community, UEJC, yang dipimpin oleh Rabbi Benjamin Meyer Verbrugge dan membina komunitas-komunitas kecil di Ambon, Jakarta, Jayapura, Timika, dan Manado. Beberapa rumah ibadah Yahudi, sinagoge, sempat berdiri di Indonesia. Salah satu yang terkenal adalah sinagoge di Surabaya yang dibangun pada masa Belanda dan menjadi pusat ibadah hingga tahun 2009, sebelum akhirnya dihancurkan pada 2013 untuk pembangunan hotel.
Satu-satunya sinagoga aktif saat ini adalah Sha'ar Hasyamaim di Tondano, Sulawesi Utara, yang melayani sekitar 30-50 jemaat dan menganut aliran Sefardi. Selain itu, sebuah sinagoga kecil juga didirikan di Jayapura pada tahun 2014 oleh Rabbi Aharon Sharon Melamdim. Di tingkat kelembagaan, Yayasan Eitz Chaim Indonesia yang memiliki pengakuan resmi dari Kementerian Agama di bawah Direktorat Jenderal Bimas Kristen, menjadi satu-satunya organisasi Yahudi yang diakui secara legal di Indonesia. Meski komunitas Yahudi di Indonesia kini hanya tersisa sekitar 100 hingga 550 orang yang mempraktikkan agamanya, diperkirakan terdapat hingga 20.000 keturunan Yahudi di tanah air. Banyak dari mereka telah berasimilasi dan kehilangan keterhubungan dengan identitas Yahudi mereka. Bahasa yang digunakan pun beragam, dari Indonesia, Melayu, Arab, hingga Ibrani, Portugis, dan Spanyol, menunjukkan akar yang tersebar dari Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika Latin. Jejak mereka masih dapat ditemukan dalam bentuk pemakaman Yahudi di berbagai wilayah, seperti di Aceh, Semarang, Surabaya, Bangka, Palembang, dan Sulawesi Utara. Di antara tokoh keturunan Yahudi yang dikenal di Indonesia adalah politikus Djapto Sorjo Soemarno dan aktris Marini Sorjo Soemarno. Keduanya anak dari Dolly Zegerius, perempuan Yahudi Belanda, Charles Musri, pengacara David Abraham, pengusaha Irwan Musri, serta aktivis Monique Rakers. Nama-nama seperti Johan Polak dari PSI dan Rabbi Yaakov Baruch pun menandai kontribusi orang Yahudi dalam sejarah sosial politik Indonesia. Dalam lanskap religius yang diatur ketat oleh negara, komunitas Yahudi di Indonesia terus berjuang mempertahankan identitas, warisan budaya, dan kebebasan menjalankan ibadah. Meski kecil dan tersebar, jejak mereka tetap hidup sebagai bagian dari mosaik sejarah bangsa yang beragam.